Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kelima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Demikian kesaksian firman Tuhan. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya menjadi orang yang setia? Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ternyata kesetiaan itu tidak hanya diragukan pada saat ini keadaannya, tetapi pada zaman penulis Amsal ini juga telah sulit menemukan orang yang setia, yang perkataannya bisa dipegang, yang persahabatannya bisa dipegang, yang hubungan relasinya bisa dipercaya. Ternyata kesetiaan pada saat itu juga sudah menjadi barang yang langka yang bisa ditemukan oleh penulis Amsal. Dan itulah yang dia lihat pada saat itu, di mana banyak orang yang mulai tidak setia dengan apa yang dikerjakan, dengan apa yang dipercayakan kepadanya. Sehingga ia berkata, banyak orang yang baik hati, yang secara tingkah laku, perkataan, perbuatan, bahkan juga teladan hidup, tetapi ketika terkait dengan kesetiaan, maka dia mempertanyakannya, adakah orang yang setia? Dan memang benar, ibu bapak saudara terkasih, berbicara tentang kesetiaan adalah hal yang sangat sulit sekali. Ya, kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata, setia itu tidak goyah, tidak oleng, tidak berubah-berubah ya terhadap sesuatu hal yang ditentukan. Itulah kesetiaan. Ketika kita dipercaya akan tugas di kantor, maka kita harus setia mengerjakannya. Ketika kita dipercayakan menjadi seorang pelayan di gereja, apakah itu penatua, diaken, atau dalam istilah yang lain yang dipakai, pelayan apapun itu, mari kita kerjakan dengan setia tugas panggilan yang diberikan kepada kita. Ada banyak teman-teman yang karena sesuatu hal ada bentrok dengan selisih paham dengan pelayan yang lain, selisih paham dengan pimpinan gerejanya, maka berhenti dari tugas panggilannya. Padahal urapan yang diterima pada saat pentahbisan sebagai seorang pelayan itu adalah sesuatu yang menjadi ketetapan di mana dia telah diteguhkan menjadi seorang hamba Tuhan, sebagai seorang penatua kah, sebagai apapun itu. Tetapi ketika kejadian dia berhenti dari pelayanannya, ini yang harus menjadi renungan bagi kita, bahwa kalau dalam persahabatan saja, kalau dalam pekerjaan saja kita diminta untuk setia melakukannya, apalagi sebagai pelayan Tuhan. Sekali sudah menerima pelayanan tersebut, mari terus setia melaksanakannya. Selama masih kekuatan ada dalam tubuh kita, mari kita tetap setia. Ya, lagu yang sangat fenomenal pada saat ini yang terus dinyanyikan oleh setiap orang. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Ya, selagi masih kuat, Tuhan mau memakai kita, maka mari kita berikan hati kita untuk kita melayani Tuhan. Tidak hanya sekedar orang-orang yang sudah lansia yang menyanyikan lirik lagu tersebut sehingga tetap setia sampai di akhirnya boleh tetap setia. Ketika kita orang-orang muda yang sudah dipercayakan untuk tugas pelayanan, kita boleh juga melaksanakan tugas pelayanan kita tersebut. Dalam hal yang lain, di mana sebagai seorang kepala keluarga, dalam kekristenan kepala keluarga, seorang bapak adalah imam di tengah-tengah rumah tangganya. Mari kita kerjakan tugas pelayanan kita, panggilan kita sebagai seorang imam, kita kerjakan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bagaimana? Ya, kalau sekarang di ibadah di masa pandemi ini belum bisa ada pertanggihan atau ibadah rumah tangga, dan ketika diberikan kertas acara dan kita sebagai kepala keluarga, mari kita kerjakan untuk memimpin rumah tangga kita, untuk melayani Tuhan. Kita mulai dari skop yang terendah, yakni
di rumah tangga. Kita juga mengerjakan tugas panggilan kita sebagai imam untuk memimpin keluarga kita, untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, untuk mengajari anak-anak kita. Bahkan dimanapun kita ditempatkan, di lingkungan yang bertetangga, kita juga boleh menjadi tetangga yang baik, yang setia bagi tetangga kita yang lain. Bahkan dimanapun Tuhan mempercayakan kita, mari belajar agar kita dan diri kita